Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Triyono, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Banyumas, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4. Kaitan materi Filosofi Ki Hajar Dewantara, Nilai dan peran guru penggerak, Visi guru penggerak, Budaya positif. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan harus berpihak kepada murid sesuai minat, bakat, dan kemampuan anak. Guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya sebaik mungkin. Seorang guru harus mempunyai nilai dan peran agar mampu menuntun tumbuh kembang murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak: mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Peran guru penggerak: yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dalam mewujudkan perubahan, diperlukan visi dan langkah yang tepat untuk mencapainya. Kerjasama seluruh warga sekolah sangat dibutuhkan. Diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Tahapan bagja antara lain: buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Berdasarkan penerapan tahapan bagja, akan muncul kebiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif, yang akan menumbuhkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam mengikuti kegiatan belajar. Budaya positif mendorong siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dalam proses memerdekakan diri menuju murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi pertanyaan: pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Konsep inti yang telah saya pelajari antara lain: disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai kebajikan dan keyakinan keras mengacu pada nilai dan prinsip yang dianggap seseorang. Posisi kontrol: yang pertama, pemberi hukuman, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kebutuhan dasar ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasa, kebebasan, dan kesenangan. Selanjutnya ada segitiga restitusi yang memiliki 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Setelah belajar modul ini, saya berpikir bahwa untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah harus melibatkan siswa dan seluruh warga sekolah agar memiliki keyakinan yang sama, sehingga dapat tercipta sekolah yang aman dan nyaman. Perubahan lain yang saya rasakan bahwa posisi kontrol yang selama ini sebagai penghukum atau
merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin. Kita perlu merubahnya ke dalam posisi manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif yaitu ketika saya menyelesaikan permasalahan kedisiplinan siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer, kadang tak sejalan dengan budaya sekolah yang biasa menghukum siswa sebagai langkah mendisiplinkan anak. Sangat perlu suatu pendekatan khusus untuk mensosialisasikan pemahaman hal tersebut kepada teman sejauh. Anda ketika mengalami hal-hal tersebut, perasaan saya sangat tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah siswa. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi. Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas. Adapun hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menjadi posisi manajer. Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau, yang pada saat itu saya merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid. Sebagai manajer, dengan disertai penerapan segitiga restitusi, saya merasa bahagia sekali, sekaligus bangga dengan murid yang menunjukkan rasa tanggung jawab dalam memperbaiki kesalahan. Saya pernah melakukan konsep segitiga restitusi walaupun tidak tahu secara utuh dan tidak tahu konsepnya. Tahapan yang saya pernah lakukan yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Hal yang penting dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah adalah kerjasama yang baik dari seluruh warga sekolah serta pemangku kebijakan untuk mendukung sarana dan prasarana. Kerjasama dapat mewujudkan nilai-nilai kebajikan yang membangun budaya positif. Sarana dan prasarana sekolah juga menjadi unsur penting dalam menuju terwujudnya sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Demikian koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.